Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama saya di channel saya. Bisa dilihat di atas. Oke, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan hari raya besar kita, yaitu Idul Adha ya. Mohon maaf lahir batin untuk kita semua, teman-teman yang menonton, yang tetap menonton channel saya. Oke, nah ini yang saya ingin beritahukan bahwa setelah hari raya kemarin, satu hari setelah hari raya, kita melakukan perjalanan pendakian atau trekking, jalan kecil-kecilan lah, sambil kita review tempat, lihat situasi pendakian, di mana saya mencoba ini mungkin pendakian pertama saya setelah gempa itu ya, karena setelah 2 tahun gempa, karena beberapa waktu lalu saya agak takut untuk naik ke gunung. Kenapa? Karena itulah trauma karena gempa ini. Nah, alhamdulillah kemarin saya mencoba lagi untuk menyentuh jalan-jalan lah, naik gunung. Ternyata ya lumayan asik lah. Oke, untuk pertama kali ini saya naik gunung Anak Dara, atau bisa dikenal Bukit Anak Dara ya. Sebelum saya pergi ke Bukit Anak Dara, bahwa saya jelaskan, kami pergi dulu ke rumah teman kami yang ada di Tanjung untuk mengambil beberapa peralatan ya, peralatan camp, karena niat kami di Anak Dara mau camp 1 malam saja. Akhirnya kami ke rumahnya sebentar sambil mereview rumahnya, namanya Sahrul Sidik ya. Ara aku lengkap. Sebenarnya lengkap, mendengku cuma tendangku ya Apa jadi kompor? Beli gini belum gas. Oh enggak, Ara beli gas be. Ini gasku ya, seki gasku nih. Apa kita bilang Mas nah jadi kompor. Berin ya. Sih di sana. Langsung ketain be ning wah, belangger ku diku selewah aku koncaya aku berin ya itu. Cuman jadi tenda doang. Matras deh udah nih. Hah? Ngapain ngomong kalau ping-ping ke matras? Wah, matras wah, ini arah matras. Ini arah matras ki, cukup 2. Berapa sih matras? Cuman tenda doang gitu. Sapak. Matras itu ada Matras 2 dah, cukup dah. Buat kamu tidur. Kan ada tenda kan sleeping bag. Batu nanti bawah itu, matras. biar kita enak tidur. Itu namanya matras untuk orang senam itu. Oke. Saya matras yoga. Udah ya, itu dah. Bukain saya. Gua cara bukanya. Kenapa kalian nggak nunggu di lapangan aja guys? Nanti kita muter sini lagi. Kita bongkar lagi ini barangnya. Kalau mau ayo dah menunggu lapangan ya. Biar cepet. Di lapangan. Dah. Ayo kita jalan. Saya mau nge-review rumah ini sebenarnya. Saya udah lama mau kesini main Rul, tapi malu saya. Ya, ceritain dia Rino. Kami yakin kita dapat. Ini kolam ikan hiu ini, ada arwana ini, bagus sekali ini. Oh, 2 arus. Ya. Di depan dulu. Hah? Di belakang aja. Ya, bare aku kencet sama Anas bare. Lagi di kan cari Budi aku. Pas. Bare kita tukar balik. Cuman ambil tenda aja dah, nanti kita bongkar di sana. Jauh motor nih. Hah? Jauh motor. Oh, nah 2. Nah dua kali kali. Ini juga motor. Rino jari aja ketepian burung. Be, kenapa kan sibukan? Hah? Hah? Balik orang. Telungatus. Oh, be kan beli. Petualang. Tualang nih, Tanjung sih. Tanjung pemenak Tanjung apa ranah sih? Lapangan bagus. Merek nih apa ranah lokal, produk lokal SNTA. Juga kira tahun dong. Arah itu cuman ya buka sepatu gunung. Ini
Bin ko dito kunin. Sering anu Agak mani yo. Wah pada Bali ini trekking nih kah. di Bali, Gunung Bes apa le Bali Agung. Trekking tanah lot. Oh, tanah lot. Di apa namanya Pak? Jun. Bubut. Bukan wah. Salam salam kan seperti Ya. Nanti dia juga punya YouTube, channel YouTube Appisrul kalau nggak salah namanya. Nanti silahkan saya share di deskripsi, silahkan di subscribe juga channel YouTube-nya. Nah, Syahrul Sidik, di sini kami mengambil beberapa peralatan seperti tenda dan matras, sambil saya menjemput dia baru. Kemudian saya review rumahnya, backstage-nya, home base, biasa tempatnya istirahat. Lalu kemudian kami cus ke Sembalun karena Bukit Anak Dara ini tepat berada di Sembalun ya. Sebelumnya dalam perjalanan kami mencoba mereview tempat-tempat ya perjalanan di mana lokasi dari Bukit Anak Dara ini adalah ada di Sembalun ya. Persis di sebelah selatan ada namanya Bukit Nanggi ya, Gunung Nanggi. Di sebelah utara ada Bukit Pergasingan. Nah, di mana sih posisinya Bukit Anak Dara ini? Di Anak Dara ini ada di tengah-tengahnya ya, ada di tengah-tengahnya persis. Ini Nanggi, ini Pergasingan. Nah, persis di tengah-tengahnya itulah Anak Dara kalau kita lihat, kalau kita melewati Sembalun. Kemudian menurut beberapa informasi ada 2 jalur ke Bukit Anak Dara ya. Jalur yang kami gunakan adalah katanya itu adalah jalur resmi. Simpang siur di media sosial itu adalah jalur resminya, di mana di samping masjid ada gang masuk. Nah, istilahnya bisa dikatakan kami lewat jalur utara. Kita udah nyampe ke pintu masuk gang untuk melewati jalur Bukit Anak Dara. Nah, ntar kita nunggu teman-teman ini dulu, semuanya masih kencing. Nah, ini nanti jalur masuk. Cuy, di sini ditulis gunung. Oke. Puncak Bukit Anak Dara masih ketutup sama kabut. Nanti kemungkinan kita naik ke sana, trek jalurnya ke Anak Dara. Yui. Nah, ada juga teman-teman yang lain juga lewat jalur selatan, tapi katanya simpang siur itu kurang resmi, tapi ada juga yang bisa lolos sampai ke Bukit Anak Dara. Kemudian sebelum kami melakukan perjalanan, pas kami nyampe Sembalun itu sudah jam 12. Akhirnya kami istirahat untuk sholat sejenak di masjid yang ada di Sembalun ya, Kemudian dua navigator handal ya. Masjid dan aja. Sembahyang entah. Dilihat deh, jadi apa masjid ini kan masih ini. Baik, Johor. Siap. Kita ke masjid dulu, sholat ya. Jangan dada-dada kamu. Nanti masuk saya ngasih virus malam. Jangan kamu jelasin virus lagi. Wah, malu saya lihat bisa di video. Pinang penonton saya nanti ini anak. Saya nonton temanmu itu lucu-lucu videonya. Siapa namanya?
sniper dari Zimbabwe. Manjitnya? Hah? Bentar kan nyampe? Apanya? Setengah jam udah sini. Sudah 4 jam katanya. Mudahan 3 jam. Jangan 4 jam aja. Biar kita ke sana datangnya ketemu santet. Nah, sekarang itu kita nikmati caranya jalan. Enggak usah. Jangan terburu-buru. Enggak usah. Udah teman saya tadi buru-buru dia. Hah? Teman saya yang buru-buru tadi yang komentar depan itu. Pokoknya sekitar 4 jam, 5 jam ya. Teman saya di depan tuh. Oh, yang tadi tuh? Oh iya. Targetnya ini 5 jam lah, jangan gupuh-gupuh. Kamu Ya, minta kan ke kita- saya nih kalau Nah, saya sih- minimal kita tuh nyampe sana itu jam 5. Jam Oh, iya. 5 itu kita buat tenda dulu, siapa baru kita nikmati alam. Oke. Mantep. Ya. Masa itu? Bawa motor. Bawa dia itu. Masa mau di sana? Hah? Ah, nanti saya mau. Nanti saya jalan ke sana. ini juga masjidnya kan? Iya. Mau sholat dulu, baru kita jalan. Ada kuncinya nih. Saya nggak bisa diuter gigi. Masa? Kami sholat sejenak, istirahat, beribadah, barulah kami mereview jalan setapak menuju ke parkiran tempat mau naik ke Aku juga di parkiran. Sampai parkiran dah Yan, bukan dekat nih. Oke, sampai parkiran. Lalu kenapa sih dinamakan Bukit Anak Dara? Kenapa sih ini penasaran? Menurut cerita yang saya dengar adalah di mana di Bukit Anak Dara ini diambil dari kata anak darah, anak darah. Jadi cerita-cerita mitos yang saya dengar adalah konon katanya di sana Bukit Anak Dara ini ada anaknya Anjani sering katanya ke sana, sering istilah bertapa atau mitosnya katanya begitu. Makanya dinamakan gunung ini Gunung Anak Dara. Diambil dari kata pertapaannya anaknya Dewi Anjani sering bertapa di sana. Begitulah kira-kira yang saya dengar dari kisah-kisah orang yang saya tanyakan. Kemudian saya mencoba mereview perjalanan kami dari Sembalun naiklah ke Bukit Anak Dara, di mana kami sampai di parkiran itu tepat jam 12:30 lah. Kami mulai simaksi, kami daftar registrasi segala macam ya. Bayarnya kalau nggak salah kami bayar 20.000 untuk simaksi ya. Bisa. Rame guys. Tuh bareng-bareng bukan parkir di stang. Ya, biar sama jangan parkir. Ini ada titip ini Pak, helm. Oh, batok kan anu, Pak.
bisa gak megang doang kamu? Bisa lah. Kan? Tanggungan biaya keselamatan yang setahu waktu itu kami cuma bayar. Kebetulan ada teman yang meminta 20.000, ya udah bayar untuk biaya kebersihan segala macem bayar. Kemudian setelah itu kami mulai naik, mulai mendaki persis jam 1:30. Namanya siapa? Bang. Sarolapis Homgarkan. Dari mana? Siapa tiket? Siapa namanya, Bang? Ayo. Siapa namanya? Mahendra. Dari Lombok Utara dari Tanjung. Siapa namanya, Om? Padli. Badli. Dari mana? Tanjung. Mi, Yayan. Oke. Sebelum kita berangkat, mari kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa boleh. Yuk. Om Timpal. Ya. Wah, 30 kami mulai mendaki, mulailah perjalanan kami menaiki Gunung Anak Darah ya, sekitar jam 1:30. Kemudian ada beberapa trek-trek yang kami lalui, namanya pun unik-unik ya. Yang pertama yang kami temui adalah trek tanjakan ekstra. Nah, untuk Anda bertamu nganti-nganti aku. Yo bang, di syuting itu bang. Iya. Ya tamain dari YouTube bang. Sip. Beres. Mas, subscribe ya bang. Aman. Balik, sorry bang. Nas. Semangat, Nas. Panas. Gimana, Nas? Ya, anak ke sini. Sini, angkat. Ah. Tanda jalan. Oh, kirain. Mau digendong sama Mahendra? Mahendra gendong. Lagi 5 menit nyampe ini ya. Berembe bang. Aduh. Tanjakan ekstra. Nggak cepat habis baterainya mati pakai baju. Hah? Nggak cepat habis baterainya. Cepet. Cuman bawa 2 baterai jadi cadangan. Hah. Ini maksudnya tanjakan ekstra ini. Nanjak kita nih. Lihat nih. Tanjakan ekstra. Mai, pelan-pelan. Dari mana bang? Hah? Lombok Tengah. Kopang. Oh, Kopang. Rapen bodak. Dia asli pemenang sih. Cuman amak nih bodak. Entah ada deh. Oh iya. trek tanjakan ekstra ini Anda perlu ketahui. Gambaran trek tanjakan ekstra ini, kalau Anda pernah ke Renjani, dia lumayan curam. Anda harus siap-siap energi yang lebih lah di tanjakan ekstra ini, karena Anda berhadapan dengan hutan, langsung naik. Gini lah, curamnya sekitar begini, ada naik, gitu. Kemudian di atasnya tanjakan ekstra ada. Mantap ibu-ibu nih. Capek bang. Tuh dulu. Hei, semangat.
Muri teman deh. Satu. Pos 1. Pos 1. Pos 1 ini ketinggiannya adalah sekitar 1500 mdpl, meter di atas permukaan laut. Nah, kalau Anda sudah nyampe di pos 1 itu kira-kira Anda sampai puncak sekitar lagi 500 mdpl. Karena ketinggian di pos 1 ini sekitar 1500 mdpl ya. Kira-kira begitulah. Sampai Dan? Hah? Hah? Dari Lombok Tengah? Ya, dari Kopang. Kopang. Oh, Kopang. Depan mendaki sih deh. Dan? Seneng mendaki. Alhamdulillah. Hah? Senang. Alhamdulillah. Capek kan? Ya. Kenapa senang? Capek mendaki. Udah berapa kali mendaki? Udah sering. Hah? 7 kali lah. 7 kali. Rinjani berapa kali? Kalau Rinjani aja belum. Belum. Karena masih nutup dia kan. Mana aja bukit yang pernah didaki? Nanggi. Yang paling menonjol keindahannya Bukit Pal Jepang. Pal Jepang. Kapan ke sana? Ke Pal Jepang? Kemarin sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ke Pal Jepang. Daerah mana itu Pal Jepang? Suela ini. Oh, Suela. Ya. Berarti kita ke lewat sana lagi ya, lewat Sembalun. Tanjakan Pesogolan itu kan. Pal Jepang. Apa yang istimewa di sana yang unik? View-nya itu view awan. View ya. Kan ini ada awan juga ini. Kabut. View. Di mana-mana memang ada kabut ya. Ini yang menutupi pemandangan sebenarnya ini. Kalau ndak ada kabut ini, ndak kita capek. Kita lihat bawah asik. Masalahnya terbayar. Cuman karena ini tertutup ini. Ya, yang kita lihat awan aja yang kita lihat. Pal Jepang. Sebulan sekali mendaki nih jari nih. Iya bang, kalau ada sempat kayak gini. Ini aja berdua kita. Berdua? Ya. Pacuan? Iya berdua. Berdua? Terus tenda aja 2? Ya. Keren. Kelas berapa nih? Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Beda kuliah? Belum, enggak kuliah. Enggak kuliah. Siap. Mending buat YouTube. sampai di pos 1 saya coba review, saya coba selfie di sana. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Nah, ada juga saya temukan lagi trek yang lumayan curam, namanya Tanjakan Sayang. Nah, di atas pos 1 ini nanti ada ketemu di sini lagi, namanya Tanjakan Sayang. Bang, kopi bang. Tanjakan Sayang. Ndak nanjak, ndak sayang. Coba dia bang. Ndek. Jorak-jorak, kedek kamera. Bang, kenal saya nggak bang? Hah? Kenal saya bang? Siapa? Kan saya YouTuber. Siapa apa nama channelnya? Nama channel saya Halilintar. My Hero. Aha. Aha. Again. Lo tim doang nih. Enggak, Nusari lebar. Astaga. Iya, dari mana bang? Menang. Kayan. Lauk no. Oh, dah iya no. Oh, demi. Menang kosong betul. Lombok Utara. Kayan Nusari. Itu aja gili. Hah? Sering?
Oh, anu dengan gaya lagi li. Tuh leman bade liwat. Pemenang lembe tahu itu. Pemenang Mekarsari. Gunung Sari. Mekarsari Gunung Sari. Kamu le bangkat na apa rana, Bang? Bangkat be. Le bangkat le laut. Bangkat le laut. Isi perempatan Jok kiri di terus. Perempatan Jok Bangsal. Ini kita perlu kiri anu. Tahu deh Selbi. Barang baru sih. Le bangkat lah ke balik Senin. Jalur Jok Tanjung. Si jalur running sendiri. Oh, jalur Randing Segi. Nah, tuh jalur segede. Solbi ya. Oh, sepan dagang opak-opak nih gitu nih. Iya. Di opak-opak Bang, balik ke PT. Demo kan opak-opak campur anu pelcing. Pelcing. Tetep Opak mana jak ke PT datang ke Indo itu Bang. Lemilip jorak juga balik lawan poyam opak-opak kan itu. Gunung Sari aran deh. Benar. Gerah. Itu bae itu Bang lihat itu. Wah jauh batur ke kan, leman jauh. Beng kieu opak-opak kan pecel, cepelcing. Aneh orang Lombok ini. Angkat. Kenapa piringnya dimakan? Langsung. Dengan depira Bang? Kanjut 4. Batur nu arek lemas baru ske. Berkali istirahat. Dewa dai cek turun malik. Asem. Di tanjakan sayang ini saya perlu kasih tahu di sinilah tantangannya bahwa sangat curam karena Anda harus berhati-hati ketika ini jalannya seperti ini. Kalau gunung kan biasa gini, ini aman lah, jalur aman. Tapi ini tanjakan sayang ini begini, nah, Anda lewat, Anda harus lewat karena di bawah ini curam sekali. Apa namanya? Jurang semua, di bawah kiri Anda jurang, di bawah kanan kiri Anda jurang, kanan jurang. Nah, di tanjakan sayang ini lumayan menantang lah karena banyak saya dengar cerita banyak yang jatuh ya, karena teledor mungkin tidak hati-hati dalam perjalanan. Banyak sering saya simpang para trekker yang sering jatuh di sana. Makanya saya lebih menekankan untuk di jalur di trek sayang ini, tanjakan sayang ini Anda harus berhati-hati ya. Kemudian beberapa hal yang saya tanya juga teman-teman di jalur sayang, saya coba mereview, mewawancarai teman-teman yang di tanjakan sayang. Beberapa hal juga mereka mencoba kenapa sih dinamakan tanjakan sayang ya, sambil tidak bercanda-bercanda lah. Kenapa dinamakan tanjakan sayang seperti itu? Kita coba tanya. Oh, ternyata begini. Kita blessed. Oh, ini penghuni sesawat satu ini. Ini penghuni sesawat, kenapa menjadi saya ke sawat? Hah? Iya, saya juga sering kok ke sesawat. Baru sekali saya ke sesawat. Ngapain susah-susah dibilang penghuni sesawat? Gak bisa, ya nggak mau dibilang itu dia. Ya. Makan pisang itu makanya nggak mau dibilang. Pisang. Sesawat. Masih dingin airnya sesawat ya? Tapi matahari pindah dari timur ke barat, betul? Dari barat ke timur baru panas deh. Panas lagi. Ngawur aja. Tiap kali saya mandi di sesawat itu menggigil aja saya. Enggak, saya Hah? orang pelukan sama Andi. Wais, ngeri ini, masuk aja dia kerja. Oh, ini namanya tanjakan sayang ini. Iya, soalnya jomblo semua yang saya jadi sayang. Lalu Sayang dia jomblo makanya sudah dibilang dia. Lalu kira-kira apa hubungannya dengan sayang itu ya? Apa? Kita capek dibilang sayang. Makanya sayang, sabar dibilang, makanya dia menguatkan kita itu sayang gitu.
Maksudnya gini ya, tanjakan sayang, gitu mungkin ya. Dia bilang pacarnya. Ya, kayak dia ngomong tanjakan Tapi yang jomblo sayang. gimana? Dia memperingatkan kita tanjakan sayang. Nah, gitu maksudnya. Makanya. Iya, makanya. Bagi itu. yang capek disayang sama ini. Makanya saya sempat termenung di bawah tadi tuh. Nggak pentas termenung. Maksudnya apa maksudnya tanjakan Kalau terlalu sayang? banyak kasih sayang mengalir ke sana. Nyampe kalau lagi bentar. Kira-kira apa nih korelasinya? Tanjakan sayang. Menurut kamu kira-kira? Karena dia kecapean jadi disayang dia. Tapi kurang cocok logi itu. Coba dicocok-cocokkan dengan apa? Karena kan nggak ada yang bilang dia sayang. Kayak gitu. Nah. Ibaratnya tuh pacarnya dia bilang tanyakan sayang itu jadi dia tuh penyemangat dan dia juga memperingati gitu. Tanyakan sayang kan yang memperingati ada tanjakan. Terus karena dia capek jadi biar ada kata sayang tuh menyemangati dirinya gitu. Tanjakan. Iya. Siap. Tarun. Oh ini dia. Yuk. Oke. Kemudian di atas tanjakan sayang itu ada kita nyampe pos 2 ya. Tanjakan sayang baru pos 2. Nah, di pos 2 ini ketinggiannya sekitar 1700 ya. Nah, 1700 di pos 2. Nah, pos 2 Ndra. Pos 2. Kayaknya belum pos 2 deh. Itu cuma tanjakan doang dia bilang. Saya kira nyampe Sarnya di sini kita diam jadi lebih besar. Lebih kelihatan lebih eksklusif. Yuk jangan. Masa lagi masih lagi 2 jam nih. Apa? Oh, tanjakan cinta. Kan puncak sebenarnya puncak tanjakan cinta kata dia ya. Oh ini dapat dengan jelas. Tanjakan cinta. Dari pos 2 yang dinamakan pos cinta kita jalan lagi. Kita jalan menuju puncak impian di hati. Dra, berarti tinggal ke puncak ini. ke puncak giginya. Oh, Ini lagi 1 jam dari sini ke puncak. 1 jaman ya? Kalau 1 jaman kelamaan. Perkiraanmu? Jam 60 menit. Perkiraanmu 1 jam 50 lah ya? Enggak 1 jam kalau dari puncak tadi kan 1 jam dari. Kalau tadi turun mungkin agak berkabut. Nah, jangan kita sadar diri aja. Ini posnya. Ini kan yang mau bilang. Berapa yang mau bilang ini? Berapa lama dari sini yang mau bilang nih? Bukan tongsis. Ada yang bawa tongsis? Ada. Itu bukan tongsis, itu tripod ya? Mengitari kota suka-suka. Dan gini-gini aja jalannya sampai punya. Mas, gini-gini aja lah. Terus apa bilang kalau dari sini aman? Katanya jalur ini baru dibuka, katanya saya dengar-dengar. Yang jalur yang dulu katanya kita lewat selatan. Terus langsung nyampe puncak. Yang ini yang ini baru dibuka. Nah, ini kata teman-teman dari Gunung Sari tadi agak jauhan lewat sini memang. Video itu, sama-sama ngeplok. Sahrul Sidik. Ingat subscribe. Apa nama channelmu, Dik? Sahrul Apis Andria ya. Sahrul Apis.
Oh, air imunologi ya, lupa saya. Dari SMA saya buat tuh. Kamu dari SMA? Cuman saya nggak pernah ngapa-ngapain, cuma buat Iya. akun doang. Sama sih, iseng-iseng. Mantap. Video. Ketipu dia. Masya Allah, mudah anda anu. Kok nggak ada kita Edelweiss. Tadi ada di bawah Edelweiss. Jangan peti Edelweiss, Sama saja kita tidak menghargai tumbuhan Minum langka. airnya 2 gelas, nah 2 botol. Masa? Apa namanya itu tanjakan itu? Wih, melangkah tanpa. Jangan. Oke deh. Melangkah tanpamu. Butiran debu. Oh ini Edelweiss nih. Bukan Edelweiss itu. Itu namanya anu itu. Strawberry. Kabut aku. Iya, makanya saya bilang kita muncak ini. Bakso di mana, Nas? Oh, paling enak ya. Sekalian endor bakso Cemara. Jalan-jalan di pos 2 saya coba review di pos 2. Kita review, kita jalan lagi, baru menuju ke tanjakan Bayangan. Nah, tanjakan Bayangan ini ketinggiannya sekitar 1.800-an lah, 1.800-an meter. Lagi 200 lagi sampai puncak. Nah, ketika kami sampai tanjakan Kayangan, kami mencoba mereview juga di sana. Ada banyak sekali tanjakan Bayangan. Hah, jelas sampai di situ. Kami itu komak terus sampai atas. Ah, Terus ke alur. Nanti tenang, ada orang banyak sana. Kalau saya apa lagi? Nah, kalau di kita di gunung tuh yang asalkan kita mau dikasih. Tapi enggak. Apalagi kita bertiga ya, bayangin kita bertiga sini gimana, terasa banget lelahnya tuh. Hah? Itu kada rame-rame ini enggak terlalu gini. Ada yang nyemangatnya semangat bang gitu, kita jangan dulu. Puncaknya di atas gitu kan. Puncaknya di atas. Jadi itu dia menyadarkan diri kita akan kebenaran realita itu. Kalau kita gini bertiga tuh halusinasi gitu. semangat bang, kita jalan dulu. Puncak di atas. Tapi Puncak di atas. Nah, puncak di atas, Iya. bilangnya. Nggak di bawah puncaknya. Yang penting ngomong sesuai fakta lah. Jalan santai. Di atas. mana punyanya pos 1 aja belum, dia bilang tadi udah depresi saya. Waktu kita duduk saya gini tuh, kamu bilang tak pucat itu pos 1 aja belum nih, astaga di mana. Biar tapi malah begini jalan sana tuh. Capek saya duduk di pos 1 tuh nunggu. Orang di bawahnya kita duduk. Terus naik dikit baru ketemu pos 1. Saya sampai mikir apa dia pulang, anak-anak itu saya bilang. Gimana nih Kali kita jangan berhenti di pos 1 ya, pos 1, pos 2 enggak kita berhenti ya. Kita berhenti di bawahnya aja. Pos 1. Masih lebih sakit Nanggi ternyata. Nanggi? Nanggi sakitan Nanggi. Iya, lebih enak nangis. Menurut saya Nanggi lebih sakit. Soalnya tapi kan Tanggi ini sekali- pijakannya pasti dia.
Iya sih kalau itu. Kalau di sana kan batu-batu. Pertama itu memang nanjak dia. Kalau Nanggi batu semua ya. Batu-batu lepas ya, males. Halo geng. Gede gini memang kurang. Tapi deket. Sip. Ayo. Hai, kuat cewek-cewek. Jalannya jauh ke. Astaga, alhamdulillah. Tunggu abang di atas. Ada si Tindo bare. Jauh Bum. Jauh diri Indo. Bawa diri aja udah capek. Sentetilang. Saya nggak kurus. Ada nggak ya seorang Ada itu tilang, Ndara aku tetilang kak. motor batur. Ndara. Helmnya mana? Ada polisi nanti razia sana sih misten kita bos. Kita nyampe pos Bayangan jam berapa nih? Udah habis belum merah saya. Berapa? Jam 5, jam 4. Nyampe pos Tanjakan Bayangan. Di sana ada banyak sekali sapana di sana di Tanjakan Bayangan ini, dari mulai pos Bayangan sampai puncak itu dipenuhi dengan sapana. Sudah nggak terlalu terjal ya di sana, enak lah jalannya mulai dari pos Bayangan sampai puncak. Kami pelan-pelan berjalan dan kami coba videoin teman-teman yang ngobrol sambil kami santai. Kami berjalan santai, kami tidak mengejar waktu yang cepat untuk bisa sampai puncak. Kami menikmati perjalanan santai hingga akhirnya pun tanpa terasa kami sampai puncak. Menuju puncak. Puncak. Akhirnya nyampe puncak Gunung Anak Dara. Rame. Oke. Nah, ketika sampai puncak, ternyata situasi di sana tidak seperti yang kami bayangkan ya. Luar biasa ramai, padat. Sampai kami berpikir bahwa tidak ada dapat membuat tenda. Nah, kami keliling-keliling, ternyata kami ketemu. Pas di puncak itu kami, saya nyampe puncak sekitar jam 5 kalau nggak salah. Jam 5:20 menit. Nah, jam 5:20. Ya sekitar jam setengah 6 lah. Akhirnya di puncak itu kami bisa menikmati sunset di sana. Sunset, kami foto-fotoan, banyak sekali hasil foto kami sunset di sana. Lumayan bagus lah ketika Anda menikmati sunset dengan latar belakang Gunung Rinjani, di sebelah selatan dengan latar belakang Gunung Nanggi, di sebelah utara dengan latar belakang Gunung Purwasingkung. Nah, ini yang saya heran, ternyata pendaki-pendaki sangat senang sekali, ternyata hit menurut saya. Gunung Anak Dara ini termasuk hits ya. Saya melihat banyak anak muda yang saya lihat di sana, banyak sekali anak muda, anak kecil, bahkan ada yang baru sekolah SMA, SMP, cuma berdua mendaki. Ya, berdua, ada yang berdua. Pokoknya banyak, dia bawa kelompok-kelompoknya. Kebanyakan anak-anak dari Kopang, Lombok Tengah, dari Lepraya, dari Gunung Sari yang saya ketemu. Kebanyakan anak lokal ya. Kalau bule belum ada. Kalau bule mungkin kurang terlalu gandrung sama bukit. Mungkin yang dia cari adalah Gunung Rinjani kalau Lombok ya. Nah, kalau di Bukit Anak Dara kebetulan banyak sekali orang lokal. Kemudian kami mencoba. Dari tenda ini ukurannya untuk 2 orang, tapi kita berempat. Nanti kita saling rolling, saling ronjok. Apa bahasa Indonesianya ronjok, Nas? Saling bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk.
Ya, cukuplah untuk semalam kita hipotermia ya. Jangan hipotermia di kutub utara. Trak deg sentak ding ding. Nah, sehat Nas? Alhamdulillah. Kamu sakit kepala apa gimana? Kalau sakit kepala saya bawa. Ada. Hah? Radang? Enggak punya saya. Saya bawa sakit buat mules. Ada yang pegal-pegal. Mencret. Koyo kok di sana tuh. Presker, saya bawa presker. Ini koyo tempel tuh lebih magnos tuh. Presker, terus kupluk bawa dia cet lengkap. Nah, selamat dah kamu Nas. Oh, anak dari luar berarti. Gila. Terus ini yang kurang saya nih. Kaos tangan. Saya pengalaman di Nanggi saya kedinginan Untung jadinya. nggak bawa kapal gitu Nas. Bang kapal kalau tangan. Iya, Mas Rina. Kalau kaos kaki ini enggak saya lepas-lepas sudah. Kaos naik, kaos tangan. Udah saya lepas. Masih panas ini. Baru udah kelihatan patung. Be Kariski. Apa? Hah? Apa? Matras. Ini dia dulu Ini nggak matras lah. Lokal lah. Enggak ada apa nih tuh. Meski nih Ada pakai matras sebenarnya. Ya. Matras cuman ini aja, jangan matras badan aja. Ini nggak usah matrasin untuk kaki. Ini berdua dua kejelap nih. Saya kok males keluar ya di. saya buka. Taruh sepatu ini di luar. Saya buka ini aja tadi langsung dingin, be. Auranya. Wong. Ya, sedang kono ini jadi bau bentar niku. Dia periksa akan balik ngono. Wah, Begitu. Ini nanti dia musik itu yang kosong jaket tuh. Udah jalan. Kalau saya ndak bisa, saya tidur pakai celana gini di gunung, harus pakai ini. Training. Kain. Ya, pakai celana jeans itu. terus ndak pakai kancut. Akhirnya. Makanya kalau ada yang tegang nanti saya sudah yang tegang. Harus pakai training sembriwing. Ada saya beli kupluk di Bromo dulu masih diawet sampai sekarang. Ini kan? Hah? Itu? Ah, kayak gini dia. Oh, Bromo ini cet endorse ya. Aduh. Saya beli murah dulu. Berapa Udah mulai harganya? sepaket nih. Sekitar 10.000 kayaknya harganya dulu 2016. Saya dari 18 19 ya. Saya beli di atas itu loh. Mau nyampe Bromo itu saya beli dulu Di pasarnya itu. di pasar. Di bawah Di tuh ada Bromo di pasar. Tapi ternyata bukan pasar oleh-oleh tuh. Pasar mie sana makan mie. Kamu masuk tuh. ribet sekali hidup murul. Jatanku nih. Oh, nggak bisa masuk ini itu. Nik nice. Dingin banget. Diam sudah sampai besok kita di sini tanpa perlu harus menikmati sunset ya. Cukup di sini kita nge-vlog. Ayo udah mandi dah dulu pakai itu. Pakai itu tisu basah itu. Saya mandi tadi makanya saya lama tadi. Ini berapa derajat sih? 2000 kan? Kan mandi coba. Saya udah kayak mandi. Masih seger nggak muka saya? Enggak terlalu. Kusam. Puan. Oh, basah aja. Batuk juga. Basah gati. Ya, minyak. Masih Aku saya. buka aku jaket ke barang kan kering. Di Ranukumbolo dulu saya sholat sambil tidur, saking malesnya saya bangun.
Saya juga kayaknya sholat nanti sambil duduk. Nggak bisa nih. Dan ini jangan. Terus wudhu pakai ini. Tayamum. Tidak aja tayamum tadi. Agama itu Islam itu mengajarkan kita untuk fleksibel. Mau kemana tuh? Sulit. Bandaran kita di luar. Gimana kalau bandaran gitu masuk semua? Fotoan yuk. Foto yuk. Bagus tuh. Udah keluar gunungnya. Udah keluar gunungnya. Nah itu tuh Udah keluar gunungnya. Nangginya udah kelihatan. Gunung udah keluar. Gunung udah. Mereview di sana bagaimana kondisinya ketika malam menjelang malam tiba, kami mencoba ngobrol-ngobrol di sana. Ya, ternyata dingin juga. Ya, dingin seperti biasa yang namanya kalau udah ada darah tinggi pasti dingin ya. Kemudian itu saja ketika di puncak kami cuma menginap semalam di sana. Kemudian jam tepat pukul jam setengah 9 jam setengah 9 atau jam 8 kami setelah sarapan kami packing udah selesai. Ternyata pas pagi itu saya heran, ada satu ketika saya mau turun itu saya heran. Setelah packing kan saya turun dari puncak. Ketika di perjalanan pulang kan tidak ada awan. Saya tumben melihat cuaca waktu itu sangat cerah. Nggak ada awan, semua nggak tertutup, sehingga apa yang kami lihat di bawah itu kelihatan semua seperti ada gili, ada pulau kecil di tengah laut. Nah itu saya belum terlalu tahu itu gili apa. Bang, gili apa nih kira-kira nih? Gili napi nih, pegita nih. Hah? Bagian lotim ya. Lotim nih. Ada kayak pulau di tengah laut. Ini kurang tahu ini. Pokoknya dari pergangsingan sama Gunung Anak Darah ini jelas kelihatan ini. Ada gili besar sekali pulau itu. Nah, bisa di komen nanti di YouTube saya, di video saya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab itu gili apa namanya? Oke. Ya, dari pos bayangan ke puncak Anak Darah, ke puncak Gunung Anak Darah. Ini kita sedang dalam proses perjalanan mau balik ke Sembalun. Gili apa yang ada di timurnya Sembalun, ada yang ada pulau kecil di Lombok Timur. Kami kurang tahu namanya, coba nanti kita lihat. Ada saya coba review, saya coba nanya ke teman-teman juga yang lewat-lewat, kira-kira itu gili apa ya, pulau apa ya? Ternyata nggak ada yang tahu juga. Saya iseng-iseng nanya, ternyata mereka nggak tahu. Ya udah, langsung lanjutkan perjalanan, jalan balik sehingga pas jam setengah 11 ya, jam setengah 11 kami nyampe di bawah. Akhirnya itulah perjalanan kami dari Bukit Anak Darah ya. Ya oke. Terima kasih sudah menonton.